Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Oreba Seikan Koka no Aku Toku Ryoshu, volume 1 part 5. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya. Let's go. Di video sebelumnya kita diperlihatkan bahwa Liam sedang pengen menjadi kuat, dan akhirnya dia pun manggil seorang master untuk mengajarkan ilmu bela diri, tapi master tersebut bersedia karena punya hutang. Oke, kita lanjut aja guys. Pria tua yang muncul aneh. Pria itu Yasushi di depanku di taman mansion, duduk sila, kayak tenang di rumput. Wajah gondrong atau kimono rusak kayak samurai bebas atau semacamnya, tapi aura dia pancarkan beda. Gimana pun bakal ku kira kayak ini rupa master bela diri asli. Tuan Liam, guru menyapaku dengan lembut. Ya, aku mundur dikit, tapi dia beri senyuman. Gak usah gugup, pertamaku sepil sekolah ilmu pedang tempatku berada. Guru lihatin pedangnya padaku. Ku tahu katana ada di sini, jadi ku pikir jika ku belajar sesuatu bisa jadi juga gitu. Gak ada pemikiran mendalam soal itu, tapi kayak aku milih yang bagus. Jika ku belajar darinya, ku benar pilih katana. Sekolah ilmu pedang yang ku pakai ada teknik rahasia Liam sama. Itu nggak bisa ku tunjukin banyak orang, tapi ku yakin kau pengen lihat powerku yang asli dalam hal ini. Ku sepil teknik ini sekali saja, namun gak ada orang luar bisa lihat ini, cuma kau Tuan Liam. Ku gak nyangka bisa mulai dengan teknik rahasia. Ku pikir itu bisa bikin dia protektif, tapi dia baik padanya. Dan dia tampak serius mengajariku. Sensei pasti orang terhormat. Namun di belakangku, Amagi natap guruku dengan curiga. Demi kebaikan Liam, gak akan ku biarkan. Kau gak sopan Amagi, ku marahi, tapi Amagi gak mengelah. Kebaikanku itu keputusanku. Guru tampak agak terganggu. Dia hanya ngomong diam-diam tapi pasti. Maka aku gak bisa ambil kerjaan ini. Dia sangat tenang, begitu perhitungan. Orang ini sungguh real, praktis, ngalirin kepercayaan pada kekuatan sendiri. Ku ingin belajar darinya. Amagi, akan ku izinin. Gak ada lawan tekad kuatku. Amagi gak setuju. Jika terjadi sesuatu hubungi aku pakai ini. Apa itu? Ngasihku perangkat. Ada banyak pendekar yang kena scam. Pakai ini buat nyelidiki. Itu alat deteksi perangkat dipakai scam. Ku percaya kau gak keberatan. Amagi ngelirik guru, tapi dia cuma duduk sambil senyum. Ku gak keberatan. Kalau gitu aku akan jadi penonton dari jauh. Guru harap hati-hati. Amagi pergi, ninggalinku sendiri dan ngasih beberapa kayu. Kau mau potong kayu itu cuma kayu biasa. Alat deteksi gak ada reaksi. Ya, itu betul. Kita akan mulai penempatan itu di area yang terjangkau pedangku. Ku serahkan padamu Tuan Liam. Ku tentuin lokasi batang kayu itu, dan guru negakin tanah yang pas. Ampe mereka di tempat yang berbeda. Mereka terlalu jauh sampai gak kejangkau jika menarik katana. Jaraknya 5 meter darinya. Guru mulai jelasin caranya. Pedang masih di dalam sarung. Tuan Liam, teknik jalan cepat itu ilmu puncak bela diri, dan itu pakai sihir itu teknik yang Anda butuhin. Selebihnya cuma fokus dasarnya. Aku nelan ludah. Terpesona dengan hadirnya tuanku. Ilmu pedang di sini itu ilmu pedang fantasi, di mana orang bebas pedang tanpa hukum fisika.
Cuma ada satu teknik tertentu, yaitu gaya agak ekstrim. Jalan kilat kan itu seni luar biasa. Kau nggak boleh sembarangan ungkap teknik pada orang lain. Namun jika Anda pro, nggak masalah jika ada yang lihat. Ini teknik rahasia slash. Tuan angkat jari kiri dan dan dorong lindungi pedang. Lalu biarin jauh dengan detingan muasin. Itu satu-satunya gerakan yang kulihat saat berdiri di sana dengan santai. Ada apa, Sensei? Tanyaku. Anggap diamnya aneh, tapi ku dengar balok kayu terbelah di belakangku dan berbalik lihat. Gak mungkin. Semua kayu terpotong dan jatuh ke tanah begitu rapi. Semua kepotong di berbagai tempat. Oke guys, ini dia untuk ilustrasinya. Bisa kalian lihat bahwa sepertinya Liam sedang gak bisa berword. Ya, dia kaget dan terkejut melihat gurunya. Lihat no, cuma tarik sarung udah terbelah anjing. Di luar akal sehat manusia. Oke, dan lanjut aja guys, let's go. Mereka gak cukup dekat buat dijangkau. Jadi apa itu cepat dan cair kayak Ayado. Tapi kapan dia nebas pedangnya? Ku gak lihat. Selagi ku pikir semuanya. Guru nafas dalam-dalam. Itu adalah teknik khas jalan kilat. Ku coba lihat di perangkat tapi gak ada yang terjadi. Kapan kau motongnya? Anggapin pertanyaan kejutku. Guru hembusin pedangnya sekali lagi, kayak diiris. Berdiri tepat di belakangnya. Alat gak deteksi apapun, gak deteksi scam. Ku tatap dengan tajam. Ku akan ngerti saat pelajari jalan kilat. Nemuin jawaban sendiri adalah bagian dari latihan. Izinin ku tanya, apakah Anda ingin pelajari jalan kilat? Tentu aja, aku ngangguk ya. Oh. Isekai luar biasa. Enggak kusangka bakal ada gebrakan luar biasa. Jika ku kuasai ini bakal jadi lebih kuat. Bocah ini gampang ditipu. Pikir ya. Sushi natap Liam yang berdiri dengan mata kilat. Dia merasa salah nipu anak kecil kayak itu. Entah bagaimana dia mencari nafkah disayangkan buatnya karena belajar dari seorang amatir. Berpura-pura penting buat Liam, tapi pria itu gak ahli pedang. Semua pedang tanpa substansi itu ya sushi. Ya gimana pun bangsawan itu semua busuk. Aku bakal hasilin banyak duit dari anak ini. Dia amati kayu yang dipotong. Teknik yang dia pakai agar tampak ahli itu sulap sederhana. Semua kayu sudah dipotong kecuali dikasih Liam. Lalu dia tukar sama lain. Jangan menilaiku nak, itu salahmu karena nggak nangkap trik simpel itu. Yasushi lirik alat di tangan Liam dan merasa lega. View. Ku agak gugup di sana. Ku senang gak meledak. Jika iya, itu ku katain hanya karena aku pakai sihir. Tapi itu bisa rusak atau semacamnya. Apapun. Nyatanya alat deteksi scam dipakai Liam punya satu kelemahan. Dia beraksi pada tanda spell canggih, tapi bukan tanda sihir canggih, tapi bukan sihir lawas. Dengan kata lain, alat itu gak nangkap trik Yasushi karena sederhana. Kalau gitu, mari kita mulai dari dasar-dasarnya, kata Yasushi pada Liam. Ya Tuan, saat dia natap anak ini gak ada keraguan, dia yakin pada dirinya sendiri. 3 tahun kemudian, Yasushi ajari Liam teknik pedang. Liam berlatih dasar setiap hari dan Yasushi merhatiin dari jauh. Anak-anak kalau belajar itu cepat, ku iri. Apa yang ku ajarkan selanjutnya. Yasushi telah ajari Liam gak cuma teknik katana, tapi teknik pedang pendek, tombak, dan senjata lain. Ditambah seni bela diri, dia jual ke Liam sebagai melajari jenis senjata lain. Namun cuma banyak yang bisa diajarin Yasushi padanya. Bagian besar dia nemuin video gratis tentang ilmu bela diri buat pemula dan terusin ke Liam. Dia niru ocehan terkesan dari orang terkenal dan anak itu nemuin anaknya sendiri. Secara seluruh dia senang. Istirahat di bawah pohon, Yasushi lihat mansion baru. Bangunan unik yang sudah ada di sana dihancurkan dan rumah sederhana dibangun gantikan. Itu adalah infrastruktur simpel yang kau
hingga kau nggak duga kalau itu rumah bangsawan. Ada banyak gosip soal keluarga Banfield dan tapi dia kayaknya hidup hemat. Perlakuan Liam ke Yasushi nggak buruk. Nyatanya hitungan itu bikin hargai pria itu hampir ngecewain. Kirain bangsawan itu pemalas dan maruk, tapi anak ini sangat serius. Bang Liam beda dari yang diharapin Yasushi. Kali ini dia latihan dengan rajin. Aku nggak ngerti pentingnya latihan mulia kayak gitu. Bukannya anak buahnya bakal lindungi Yasushi nguap. Tapi nggak ada masalah soal itu. Nah, ada satu masalah. Cuma 3 tahun Yasushi telah ajarin banyak ke Liam. Bocah itu praktekin hal-hal dasar dengan niat dan belajar cepat. Jujur dia lebih kuat dari Yasushi. Sekarang jika Yasushi lakuin gerakan gak terampil atau buat komentar buruk, daripada dilihatin mending diam sambil ngawasin Liam. Itu gak sulit, tapi robot itu terus ngawasi kita. Jadi karena dia ada salah satu dari hal-hal itu, bangsawan biasanya gak mau urusan dengan robot, bahkan jika punya. Dientot anjing kalau ada yuk. Kalau ada dicintai pertama anjing. Astagfirullahaladzim. Mereka cuma lakuin secara rahasia. Itulah alasan Yasushi anggap Liam itu aneh. Meski dia punya perkiraan kasar soal anak itu beri gelar bangsawan dan tahta pada bocah polos, bangsawan memang ngeri. Yasushi anggap kalau dibesarin di lingkungan isolasi, Liam gak bijak soal dunia ini. Tapi domainnya maju karenanya. Sungguh ironis. Selama beberapa tahun ini planet gak berenergi, Liam berhasil membangkitkan mantan tentara dan orang lain yang telah melewati latihan telah kerja bangun infrastruktur planet ini. Fasilitas gak aktif kembali berfungsi dan lebih banyak uang pajak balik ke situ. Meski gitu, utang keluarga masih banyak dan mereka masih kekurangan dana. Anak malang bekerja keras tanpa tahu apa-apa. Hampir buatku nangis. Yasushi rasain sentuhan dari bocah itu, tapi cuma itu. Dia gak bermaksud ngomong kalau dia ditipu. Gak saat ada yang hasilin uang, namun ada yang ganggu Yasushi. Ku yakin anak itu benci korupsi. Dia mungkin akan menghapusku jika ketahuan. Liam itu tipe agak serius dari para bangsawan. Jika dia ungkap korupsi, apa yang dia lakukan? Itu satu-satunya perhatian Yasushi saat ini. Gak lama setelah ku pelajari ilmu bela diri, rumah baruku selesai. Ku harap sesuatu yang lebih jauh sederhana, tapi dari sudut pandangku ini cukup mengesankan. Mungkin ini sangat bagus. Itu dimaksudkan buat rumah sederhana sementara. Tapi akhirnya aku puas sama itu. Itu luas dengan atap tinggi. Itu gak unik atau indah, cuma rumah biasa yang gak bikin ku nyaman buat tinggal di sana. Aku sedang tanda tangan dokumen di kantorku saat Amagi tanya masuk depanku. Tuan, kapan mau masuk ke kapsul lagi? Apa ada waktunya? Seorang harus pakai kapsul bertahap. Anda gak bisa masuk gitu ay. Selama beberapa tahun dan kelarin semua pendidikanmu. Anda harus pakai beberapa sesi sebelum tua. Kapan ku harus? Kapanpun kau mau. Sesi berikutnya makan 6 bulan. Maka gitu, kalau gitu akan ku segera masuk. Saat ku di dalam, ku serahin putusan padamu. Kami bakal kerja terus sampai Amagi nemu dokumen khusus. Pelajari rekaman yang melayang. Dia periksa rekaman lainnya. Apa tuh? Tolong lihat rekamannya. Itu telah disembunyikan dengan cerdas, tapi ada tanda-tanda bahwa angka dalam laporan salah satu penjabat dimodif. Penggelapan. Panggil siapapun yang kirim ini. Suaraku pelan. Panggil siapapun yang kirim ini. Suaraku pelan. Au. Amagi nunduk. Bagus. Beberapa jam saat Amagi hubunginya salah satu penjabat di domainku lapor ke rumahku. Au, ketahuan. Au, mampus. Au. Oke guys, itu dia untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Au.